Berita terbaru tentang kasus meninggalnya satu keluarga di Kalideres. Ada saksi dari pegawai koperasi, di mana dari keluarga yang meninggal tersebut ingin menggadaikan rumahnya di koperasi tersebut. Berhubung sertifikat rumah itu adalah atas nama Margareta, makanya pegawai petugas koperasi tersebut ingin bertemu dengan Margareta. Tapi sama Dian, anaknya Margareta, dibilang ibunya sedang tidur. Dan ketika mereka melihat sosok yang berbaring kemudian dikasih senter, akhirnya mereka mengetahui kalau Margareta sudah meninggal dan mereka meninggalkan lokasi tersebut. Ketika mereka meninggalkan lokasi tersebut, ada keluarga yang nyamperin, yang menyampaikan jangan sampai mereka melaporkan hal ini kepada kepolisian, juga kepada RT setempat. Makanya masalah ini sampai berlarut-larut dari Mei ke bulan November, jadinya panjang ya teman-teman. Suami dari Ibu Margareta ini tidak menghendaki kalau orang-orang di sekitarnya mengetahui kalau istrinya sudah meninggal. Apa yang ada di dalam pikirannya? Apakah karena nggak punya duit untuk menggelar persemayaman jenazah, atau ada pikiran-pikiran yang lainnya sehingga jenazah tersebut dibiarkan begitu saja di rumah dan lain sebagainya? Apa sih yang ada di dalam pikirannya? Kalau dari prediksi-prediksi saya yang kemarin-kemarin itu, masalah ini terkait dengan masalah finansial, ekonomi, yang membuat mereka pada akhirnya ada keputusasaan setelah berusaha semaksimal mungkin tapi tidak mendapatkan jalan keluar. Nah, kemudian apakah hal ini yang membuat Bapak Budianto menghendaki agar pegawai dari koperasi tersebut untuk tutup mulut? Nah, mari kita ungkap di sini. Apakah yang membuat suami Ibu Margareta ini, Bapak Budianto, menginginkan agar kematian istrinya tidak disebarluaskan? Karena ada simbol gosipnya keluar. Mereka tidak ingin menjadi bahan pembicaraan. Makanya itu mereka, maksudnya Pak Budianto, meminta tolong kepada pegawai koperasi itu untuk tidak lapor polisi dan tidak lapor Pak RT setempat. Selanjutnya, mengapa kamu takut dijadikan bahan pembicaraan? Karena destiny, nasib. Karena nasib yang sudah menerpa mereka, nasib buruk yang sudah menerpa mereka, dan mereka ingin terlihat sempurna sesuai dengan prediksi saya kemarin itu, ingin merasa baik-baik saja di hadapan orang lain, padahal keluarga mereka sangat terpuruk dalam hal finansial dan mereka tidak ingin orang di sekitarnya mengetahui kalau mereka sedang jatuh. Ya, kemudian apa yang membuat kamu berpikiran begitu? Ada duka cita di sini, ada kesedihan, duka cita. Ini simbol ada seseorang yang menggendong mayat. Jadi seperti ini teman-teman. Mereka nggak mau nasib dari istrinya yang sudah meninggal kemudian tidak dikebumikan atau tidak dikremasi dan lain sebagainya ya, sesuai dengan ajaran agama mereka. Mereka nggak mau itu dijadikan bahan pembicaraan terkait dengan nasib mereka yang sedang tertimpa kejatuhan finansial. Dikarenakan mereka ingin terlihat baik-baik saja ekonominya, walaupun sebenarnya mereka betul-betul down, bahkan listrik aja nggak mampu bayar.
Sampah yang iurannya 6 bulan sebesar 60.000 juga nggak bisa bayar, sampai akhirnya mereka buang sampah di dalam rumah dikarenakan nggak bisa bayar angsurannya tersebut. Juga mobil sampai dijual. Kemudian bulan Januari mobil dijual ya, kemudian Mei ini berusaha untuk menggadaikan rumahnya. Nah, masalah mobil ini kayaknya mereka terlilit adanya semacam bisnis yang pada akhirnya membuat kerugian di keluarga mereka. Makanya mobil yang dihargai 160 juta, uangnya juga nggak bisa dipakai untuk hidup sampai bulan November, karena seperti itu tadi, terlilit oleh masalah-masalah yang ada kaitannya dengan bisnis mereka. Kemudian pada akhirnya mereka menggadaikan rumah tersebut. Berhubung rumahnya atas nama Ibu Margareta, pegawai koperasi juga harus bertemu Ibu Margareta. Ternyata Ibu Margareta sudah meninggal dan pihak dari Bapak Budianto selaku suami tidak menginginkan meninggalnya Ibu Margareta ini jadi biang pembicaraan di publik, tidak mau dilaporkan polisi, juga tidak mau dilaporkan Pak RT. Nah, petugas dari karyawan koperasi ini sangat disayangkan ya, kalau sudah mengetahui ada mayat di dalam rumah yang sudah membusuk, kenapa nggak dilaporkan? Apakah takut masalahnya panjang atau bagaimana? Ya, tentu itu yang menjadi kekhawatiran mungkin ya. Selanjutnya saya akan mencari tahu mengapa mereka tidak misalnya mengkremasikan jenazahnya atau membumikan jenazahnya selayaknya orang yang meninggal sesuai dengan keyakinan. Apakah karena mereka nggak punya duit untuk itu? Karena memang teman-teman, untuk kremasi, untuk ini, untuk itu pastinya mereka membutuhkan uang. Dan sedangkan mereka hubungan dengan keluarganya kayaknya juga miskomunikasi. Jadi mungkin mereka merasa hidupnya terisolasi dikarenakan sikap mereka yang tertutup, dikarenakan juga mereka nggak mau ngerepoti orang lain, yang pada akhirnya ketika ada kesusahan mereka merasa ini harus saya tanggung sendiri. Dan sayangnya saat itu mungkin nggak ada uang tunai atau finansial yang memburuk sehingga mereka ada kesulitan untuk memakamkan atau mengkremasi Ibu Margareta secara layak ya, makanya didiamkan di rumah begitu saja. Apakah karena itu tak ada uang? Ada simbol ini, kesedihan, penderitaan. Ada simbol koin 5, simbol dari penderitaan yang ada kaitannya dengan finansial saat itu. Nah, keterpurukan finansial, tidak memiliki uang tunai atau tidak memiliki uang, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tidak mengebumikan atau memperlakukan jenazah Ibu Margareta sesuai dengan keyakinannya, yaitu misalnya dibumikan atau dikremasi, dikarenakan memang mereka kesulitan keuangan. Kemudian apa yang kamu lakukan dengan kesulitan uang tersebut terhadap jenazah Ibu Margareta? Memutuskan, walaupun sebenarnya mereka merasa kehilangan dengan meninggalnya Ibu Margareta. Merasa kehilangan, tapi mereka apa boleh buat, yang bisa saya lakukan seperti ini. Jangankan untuk biaya biaya ke kremasi, ke pemakaman, untuk biaya hidup aja agak keteteran. Makanya mereka mengambil keputusan untuk membiarkan jenazah Ibu Margareta di dalam rumah tersebut. Selanjutnya, keluarga. Nah, jadi memang karena faktor finansial, bukan faktor karena aliran sesat dan lain sebagainya, mereka sudah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya untuk bisa bertahan hidup. Dan sayangnya mereka ini orangnya yang tertutup, mengisolasikan diri, yang pada akhirnya mereka
agak kesulitan untuk bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang di sekitarnya, karena orang di sekitarnya mengira kalau keluarga mereka adalah keluarga yang berada, mampu, seperti itu. Di sini karena faktor tidak memiliki uang yang pada akhirnya membiarkan jenazah dari Ibu Margareta dibiarkan begitu saja di dalam rumahnya. Bukan karena begini begitu, tapi lebih karena faktor tidak memiliki uang. Ya seperti itu ya teman-teman. Tapi mari kita gali lagi, apakah karena faktor yang lainnya, misalnya faktor keyakinan, apakah itu karena faktor yang kamu yakini terkait dengan ajaran yang kamu yakini saat ini, dengan membiarkan mayat di dalam rumah. Ada simbol sebuah proses perjalanan, atau ada dua koin yang artinya pertimbangan-pertimbangan terkait dengan keuangan. Ya, di sini juga ada koin 5 tadi, penderitaan. Selanjutnya, kemudian apa yang kamu lakukan dengan ketidakberdayaanmu tersebut? Ada jalan sembunyi-sembunyi. Ada seseorang yang melakukan kegiatannya sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang-orang di sekitarnya, yaitu mengambil sebuah keputusan yang begitu yang seperti itu tanpa diketahui pihak lingkungannya bahwa Ibu Margareta sudah meninggal di bulan Mei. Jadi di sini teman-teman ada pedang 7 ya. Gambarnya orang mengambil pedang dari belakang, yaitu melakukan rencana diam-diam tanpa sepengetahuan keluarga besarnya yang di lain kota, juga tanpa sepengetahuan orang-orang di sekitarnya. Melakukan rencana diam-diam terkait karena memang nggak bisa melakukan pemakaman sesuai yang sewajarnya dikarenakan tidak ada uang saat itu. Selanjutnya, kemudian endingnya, walaupun nantinya dengan apa yang dilakukan, dia menghadapi tantangan atau menghadapi sebuah kondisi bisa disalahkan dikarenakan keputusannya. Tapi karena tantangan-tantangan hidup yang begitu sulit untuknya, makanya dia memilih jalan yang seperti itu. Karena nggak bisa dipungkiri untuk pemakaman itu juga butuh biaya banyak, apalagi mereka orang keturunan. Untuk kremasi tentunya juga harus ada dana tunai, dan untuk menjamu para tamu, sekalipun biasanya kalau orang Tionghoa itu ya, tamu juga memberikan bantuan-bantuan, tapi sayangnya mereka ini kan sudah mengisolasikan diri karena keadaannya. Jadi mereka pikirannya buntu, ya saya harus bagaimana ini. Seperti itu. Jalan terakhir yang mereka putuskan adalah melakukan pembiaran jenazah Ibu Margareta di dalam rumah tersebut. Karena memang nggak ada uang teman-teman. Intinya dalam masalah ini lebih karena masalah finansial, di mana mereka sudah berusaha semaksimal mungkin sampai jual motor, jual mobil, ingin jual rumah, tapi berhubung nggak laku-laku makanya ingin menggadaikan rumah. Sayangnya rumah tersebut atas nama Ibu Margareta yang sudah meninggal, sehingga juga tidak mendapatkan pinjaman dari koperasi tersebut. Apalagi kondisinya Ibu Margareta sudah meninggal. Jadi mereka ini betul-betul mengalami jalan buntu di dalam masalah kerezekian, dalam masalah ekonomi. Tapi jalan buntu ini versi mereka sendiri ya, karena mereka sudah mengisolasikan diri, makanya orang lain juga nggak tahu kalau mereka sedang menghadapi kesulitan yang begitu dalam. Efek dari keterpurukan finansial, mungkin karena kasus COVID-19 yang berkepanjangan sehingga kena PHK, usaha bisnisnya juga gulung tikar dan lain sebagainya.